Apa sih kriteria sehat jiwa dan apa Ya, betul, indikatornya Dokter Ida. kita sehat jiwa? Silakan, Dokter Wari. Nggih. Ya, Dokter Ida, penting ya kita bisa memahami tentang indikator kesehatan jiwa ini. Karena nomor satu adalah kita bisa mengenali diri kita ya, Dokter Ida ya. Seberapa, bukan berarti nanti kalau indikator-indikator itu kita sebutkan terus ada yang kita kurang optimal terus oh berarti aku gangguan jiwa nih, Kemudian bukan begitu mendiagnosa ya Dokter Ida. sendiri gitu ya, nggak boleh ya. Tapi ini hanya Ya, pemahaman secara bukan. global ya. Silakan. Ya, ya. Indikator ini kita kita berikan gitu ya, kita pahami supaya kita tadi mengenali alarm diri kita gitu ya, Dokter Ida ya. Kayaknya di sisi ini aku masih kurang, aku perbaiki deh. Soalnya kalau tak biarkan kurang, nanti akan jadi masalah kesehatan jiwa. Kalau indikator-indikator ini aku optimalkan, insya Allah aku terjaga gitu ya. Jadi sama dengan fisik sebenarnya. Kalau suhu, nadi, dan lain-lain itu kita jaga, kondisi tetap normal, kan ini akan menjaga kesehatan kita. Tapi kalau satu saja, nanti kok nggak turun atau naik, terus kita biarkan misalnya itu terida, misalnya tensi, harusnya berapa, tapi ini udah mulai naik sedikit gitu, belum hipertensi tapi udah mulai naik, kan kita harus segera melakukan sesuatu gitu ya Dokter Ida ya, supaya kalau kita biarkan bisa jadi masalah nih gitu. Nah, indikator kesehatan jiwa juga demikian Dokter Ida, kita kenali bahwa sehat jiwa itu ada indikatornya, ada kriterianya, dan ketika kemudian indikator itu kita merasa kok belum optimal ya, atau kok lagi turun ya, maka segera kita harus menjaganya supaya tidak jadi masalah kesehatan jiwa gitu ya Dokter Ida ya. Nah, banyak kriteria tentang sehat jiwa ini Dokter Ida ya. Nah, tapi biasanya yang kita pakai sebagai pedoman itu adalah kriteria sehat jiwa yang dikeluarkan oleh WHO ya, Badan Kesehatan Dunia ya, yang biasanya kita jadikan acuan ya untuk kita mahasiswa di kesehatan atau untuk di bidang kedokteran gitu, kita biasanya memakai kriteria yang dikeluarkan oleh WHO ini. Nah, WHO itu mengeluarkan indikator sehat jiwa Dokter Ida ada 7 poin ya. Yang pertama dikatakan bahwa orang sehat jiwa itu punya ciri ya, punya tanda, punya indikator adalah orang yang dapat menyesuaikan diri secara konstruktif terhadap kenyataan. Walaupun kenyataan itu nggak sesuai yang diinginkan ya, walaupun kenyataan itu buruk. Apa contohnya? Misalnya itu tadi ya. Misalnya COVID ini ya. Kejadian pandemi yang hampir 2 tahun ya Dokter Ida ya kita alami, yang nggak pernah kita bayangkan sebelumnya. Itu kan sebuah situasi yang ya bukan situasi yang menyenangkan buat kita ya. Bahkan beberapa orang menganggap ini situasi yang cukup berat gitu. Tapi alhamdulillah kita baik-baik saja gitu. Kita bisa melewati masa-masa sulit itu dengan baik gitu. Nah, bukan karena sekedar kita sehat secara fisik kita bisa melewati pandemi ini gitu ya Dokter Ida ya. Tetapi juga karena kita memiliki indikator sehat mental tadi. Kita bisa menghadapi, oh yang dulunya kita luring, kita harus daring. Yang dulunya kita setiap hari ke kampus, kita sekarang harus di rumah. Yang ibu-ibu ya, ibu-ibu biasanya ke sekolah semua. Jadi perubahan-perubahan yang luar biasa, tapi dia bisa menyesuaikan diri, beradaptasi, kemampuan adaptasi terhadap situasi ya yang tidak seperti yang diinginkan. Jadi kalau diibaratkan ya Dokter Ida, orang yang mampu beradaptasi dengan baik ini kan memiliki daya resiliensi gitu ya Dokter Ida ya. Daya lenting. Jadi bola gitu bulat ya Dokter Ida ya, dipencet sampai gepeng, ya terpuruk lah ibaratnya ya. Tapi begitu dilepas, ya dia bisa melepaskan itu, bola itu akan kembali bulat. Nah gampangnya itu begitu Dokter Ida. Kita terpuruk bruk gitu ya. Hah?
ada masalah begini nih. Itu tuh begitu kita oke deh ya, terus move on gitu ya, maka kita akan tegak berdiri lagi dan bisa Itu berjalan kriteria kembali. Nah, itu pertama. salah satu Kriteria ya. pertama Kriteria pertama. dapat menyesuaikan Ya. diri secara konstruktif Menyesuaikan diri secara walaupun konstruktif, kenyataannya sangat ya. buruk. Itu ciri Walau kenyataan sehat itu satu. ya, Sehat jiwa. ciri yang pertama. Oke, ciri yang kedua. Sehat jiwa. Ciri yang kedua, nah kalau ciri yang satu ini nggak bisa dipenuhi gitu ya Dokter Ida, ada kenyataan buruk terus kita nggak bisa adaptasi, ya nanti akan bisa menjadi masalah kesehatan jiwa. Makanya kasus cemas, depresi juga meningkat di pandemi ini. Kemudian yang kedua dikatakan oleh indikator sehat jiwa ini oleh WHO adalah orang sehat jiwa itu puas dengan hasil usahanya Dokter Ida. Jadi cocok banget kalau kita sebagai orang beriman itu ya Dokter Ida, kita tidak disuruh puas terhadap hasil, terhadap proses. Ya Dokter Ida ya. Mungkin kalau jadi mahasiswa gitu, wah aku ngapain, aku nggak nyontek, nilaiku paling rendah, temanku pada nyontek, nilainya malah tinggi-tinggi. Nah, orang yang sehat mental nggak bilang begitu, karena dia tidak berorientasi pada hasil saja, tapi dia berorientasi pada proses. Nah, dan dia sehingga orang sehat mental itu apa ya Dokter Ida, kalau di dalam agama kita itu tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah gitu ya. Usahanya sendiri tuh bikin puas gitu. Ya. Ya kita lah mungkin sehari-hari ya Dokter Ida ya, hal yang sederhana gitu. Yang punya hobi hobi-hobi sederhana berkebun dan sebagainya. Kadang-kadang hanya lihat kebunnya tumbuh aja udah bahagia gitu. Padahal beli di pasar murah misalnya. Nah ini kenapa? Karena dia punya ciri tadi, bahagia dengan apa yang dia bisa lakukan gitu. Oke. Sehingga kadang-kadang kok hasilnya belum selesai, belum sesuai ya, nggak masalah. Tetapi dia puas bahwa itu hasil saya sendiri, bukan dari nyontek, bukan dari kecurangan gitu ya Dokter Ida ya, sehingga dia akan terjaga ya, hatinya nyaman dan dia prestis gitu Dokter Ida. Ciri yang ketiga itu indikator yang kedua Dokter Ida. Ciri yang ketiga, orang sehat jiwa itu adalah dia lebih ini nyambung dengan yang kedua ya Dokter Ida ya, lebih senang memberi daripada menerima. Sesuai konsep kita ya Dokter Ida ya, bahwa ketika kita melakukan kebaikan itu kan sebenarnya sedang melakukan kebaikan untuk diri kita sendiri gitu ya Dokter Ida. Jadi rasanya seneng kan ya, nabung gitu loh ya Dokter Ida ya, puas, bahagia, seneng. Itulah yang akan membuat hormon kita Dokter Ida tadi menyinggung ya, serotonin, dopamin, endorfin, norepinefrin, hormon-hormon itu menjadi seimbang ya, menjadi seimbang gitu Dokter Ida. Nah, disitulah ciri dari sehat mental itu. Jadi tidak lebih senang mengharapkan diberi orang lain, tapi justru dengan memberi itu adalah sumber kebahagiaan. Nanti adik-adik, teman-teman ya, kalau sudah di rumah sakit misalnya ya, jadi yang teman-teman perawat, dokter, psikolog atau yang lain gitu ya, ketika kita bisa, pasien kita datang gitu ya, terus kita yakin banget bahwa dia sembuh bukan karena kita kan ya Dokter Ida ya, dia sembuh karena Allah gitu. Tapi begitu dia pulang gitu ya, pamit dari bangsal itu, Dok pamit, terima kasih udah sehat tuh, rasanya tuh loh bahagianya ya Dokter Ida, nggak bisa dibeli ya Dokter Ida, bahagia. Iya, itu adalah bagian dari orang yang sehat mental, sehingga memberi, melakukan kebaikan itu adalah sumber kebahagiaan gitu baginya, tidak menjadi beban. Ya, sehingga dia akan terus berbuat dan melakukan kebaikan-kebaikan gitu Dokter Ida. Itu indikator yang ketiga Dokter Ida. Ya. Indikator masih ada 4 ya Dokter Ida indikatornya. Ya. Dan sebenarnya indikator-indikator ini saling berkaitan gitu Dokter Ida. Kalau kita lihat tadi kan indikator kedua itu puas dengan usaha, kemudian indikator ketiga tadi kita puas atau bahagia dengan memberi gitu ya Dokter Ida. Yang keempat itu pun juga orang yang sehat mental itu mampu membina hubungan atau berinteraksi dengan orang lain
dan saling membahagiakan gitu Dokter Ida. Jadi tidak berinteraksi hanya sebagai sumber konflik ya, di sana konflik sama itu, relasi di kantor ribut sama ini, di rumah ribut sama inilah. Jadi kalau orang sehat mental itu dia interaksi, kita kan makhluk sosial ya Dokter Ida ya, berinteraksi ya dengan banyak orang, membina hubungan dengan orang lain, tapi yang dia dapatkan adalah kepuasan dan saling memuaskan dan saling menolong gitu Dokter Ida ya. Jadi ibaratnya kita berinteraksi dengan orang itu saling memberi gitu, bukan di mana-mana menjadi sumber konflik. Nah ini juga akan menjadi sumber masalah kesehatan jiwa kalau tidak bisa memanajemen relasi dengan baik gitu Dokter Ida. Jadi dia akan nyaman ke kantor, ketemu orang-orang yang dia sayang, yang memuaskan dia, di rumah ketemu dengan orang-orang yang menjadi sumber kepuasan. Nah ini nih ciri orang yang dia bisa, walaupun nanti ketemu dengan orang yang bermacam-macam tentu Dokter Ida ya. Mungkin akan ketemu orang yang seperti Dokter Ida, seperti saya ya, sok nganyelke gitu ya ada Dokter Ida, tapi orang sehat mental. Sorry, ini sudah bilang kowe apa aku gitu ya. Jadi kami itu sering sekali bertengkar ya, tapi bertengkar ini sebenarnya tanda sayang. Kalau sudah bilang kowe, wah ya alamat ini. Jadi bertemu dengan siapapun dia bisa tetap membangun relasi dengan baik. Nah, itu orang sehat mental Dokter Ida, menerima dirinya, menerima orang lain apa adanya gitu. Itu 4 ya, baru 4 ya Dokter Ida ya. Jadi tadi sebenarnya juga saling terkait ya. Tadi Dokter Ware mengatakan hubungan antar manusia yang saling menolong dan memuaskan, itu juga salah satu dari tanda sehat jiwa. Kemudian masih ada 3 lagi nih, kayaknya juga saling terkait nih Dokter Ware. Mungkin bisa dijelaskan secara langsung 3 ini. Yang kelima itu terkait dengan yang nomor 1 ya Dokter Ida. Jadi ketika kita menghadapi situasi yang tidak sesuai, ya kekecewaan itu dijadikan sebagai pelajaran gitu ya Dokter Ida ya. Jadi bisa mengambil hikmah, pinter mengambil hikmah dari setiap peristiwa kehidupan yang ada. Karena kita tahu kehidupan itu tidak selalu seperti yang kita inginkan. Ya, tetapi kita yakin bahwa apa yang terjadi itulah yang terbaik untuk kita saat ini ya, sehingga kita bisa acceptance ya, menerima, dan itu menjadi sumber pembelajaran, mengambil hikmah gitu ya Dokter Ida ya, supaya kalau itu bisa kita manage supaya nggak terjadi lagi, atau kalau terjadi kita jadi lebih siap di dalam memanajemennya gitu, itu kita lebih baik. Kemudian yang keenam itu juga berkaitan di relasi interpersonal tadi Dokter Ida. Orang yang sehat mental itu bisa memanajemen konflik dengan baik. Jadi kadang ada kita rasa permusuhan dengan orang lain, nggak nyaman, nggak sesuai, itu kan mungkin saja ya Dokter Ida dengan berbagai karakter yang kita temui. Tapi itu bisa dia manage ya dengan baik, sehingga konflik-konflik itu bisa diselesaikan secara konstruktif gitu ya. Kalau jengkel sama orang, marah sama orang, itu bisa mencari solusi sehingga tidak merugikan salah satu ya, tidak dia serang merugikan orang lain, atau tidak dia represi ya, dia pendam, dia jengkel, dia marah ke dirinya sendiri sehingga dia juga bisa menjadi masalah kesehatan jiwa ya. Kemudian yang terakhir Dokter Ida, nah ini kunci keseimbangan hormon tadi ya Dokter Ida. Kita punya hormon yang namanya hormon kasih sayang Dokter Ida ya. Jadi kita itu sangat menyadari itu, orang ini kok nggak punya kasih sayang sih, gitu, kasar, nggak bisa nyayangin orang. Oh mungkin memang hormon kasih sayangnya itu perlu diperbanyak gitu ya Dokter Ida ya. Jadi kriteria yang terakhir itu adalah orang sehat mental itu penuh cinta gitu ya Dokter Ida ya. Hatinya itu dipenuhi kasih sayang gitu, mudah jatuh hati ya. Bukan dalam konteks jadi kita lihat, oh ada orang yang nggak baik, itu juga ya Allah sayang, mudah-mudahan dia akan menjadi lebih baik gitu ya. Kalau kita ketemu dengan pasien, dengan klien yang macam-macam, itu yang ada hanya sayang gitu, ya Allah kasihan dia begini, oh apa yang bisa kita lakukan gitu ya. Jadi hatinya penuh kasih sayang, empatinya tinggi ya.
Kalau lihat orang lain itu adanya tadi pengen menolong, pengen berbuat baik ya, dan pengen menyayangi. Dan kita selalu yakin bahwa semua itu saling bercermin gitu ya Dokter Ida ya. Sebesar apa kita disayangi orang, sebesar itu pula ya sebenarnya kita menyayangi orang lain. Jadi kalau kok semua orang nggak suka sama aku atau benci sama aku, yuk kita coba. Mungkin kita perlu menambah kasih sayang kita ya, supaya Allah pun melimpahkan ya kasih sayangnya itu kepada kita lewat hamba-hambanya yang lain. Kita selalu berdoa begitu ya Dokter Ida, dan itu ternyata kunci kesehatan mental Dokter Ida. Ya, setuju sekali Dokter Wareh, teman-teman.